Oke, ke soal berikutnya, soal nomor 13. Oke, coba perhatikan gambar berikut. Sebuah satelit artifisial mula-mula mengorbit bumi dengan lintasan melalui titik A. Kemudian orbit satelit dipindah dengan lintasan melalui titik B. Perbandingan berat satelit saat mengorbit melalui titik A dengan saat melalui titik B adalah berapa? Nah, di sini yang ditanyakan adalah perbandingan berat. Nah, ingat, untuk mencari berat, W itu sama dengan M kali G. Nah, ketika berada di titik A dan berada di titik B, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah percepatan gravitasi dari kedua titik ini. Nah, dimana G itu kan sama dengan GM per R kuadrat. Oke. Sedangkan W di sini dia sebanding dengan G, atau kalau kita rumuskan jadi gini, perbandingan berat satelit saat mengorbit di titik A dan di titik B, atau W ketika di A banding ketika di B, WA banding WB sama dengan berapa? Nah, WA banding WB, ingat W sama dengan M kali G, berarti sini G-nya adalah GA per M dikali GB. Nah, di sini masanya boleh kita coret. Kenapa? Karena massa sebuah benda ketika dia dibawa ke titik manapun masanya akan selalu tetap, yang berubah adalah beratnya, karena percepatan gravitasi di setiap titik itu nilainya berbeda. Nah, jadi WA banding WB sama dengan GA banding GB. Atau kita lihat G di sini dia berbanding terbalik dengan jaraknya, dengan kuadrat jaraknya. Atau GA banding GB berarti sama dengan RB kuadrat banding RA kuadrat. Oke. Berarti sama dengan berapa? Sama dengan, nah, sekarang ketika di titik A, ingat, ini pusat gravitasi bumi, pusat bumi di sini, dia memiliki jari-jari sebesar R. Nah, ketika di titik A berarti jarak dari pusat berapa? R ditambah setengah. R ditambah setengah, oh berarti ketika di A, RA itu sama dengan, RA-nya di sini berarti sama dengan berapa? Nah, kalau dihitung dari pusat bumi berarti jarak di titik A adalah R ditambah setengah R. Atau 1/2, atau 3/2 R. Sedangkan ketika dibawa di titik B, jaraknya menjadi R ditambah 3R. Jaraknya ketika di B berarti jadi 4R. Oke. Berarti kalau kita masukkan ke sini, nilainya adalah 4R dikuadratkan dibagi 3/2 R dikuadratkan. Oke. Atau hasilnya sama dengan berapa? Nah, ini R-nya boleh kita coret saja. Nah, R-nya kita coret. Berarti tinggal 16/3 kuadrat, 9/4. Atau jadinya 16 dikali 4/9. Berapa? 16 kali 4, 64. 64/9. Oke. Ada nggak? Ada. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Di sini ada planet Jupiter memiliki jarak rata-rata ke matahari berkisar 5 kali jarak rata-rata bumi ke matahari. Periode orbit bumi mengitari matahari adalah 1 tahun, maka periode orbit Jupiter berkisar berapa tahun? Nah, di sini diketahui jarak rata-rata planet Jupiter ke matahari, atau R Jupiter atau RY, itu sama dengan 5 kali jaraknya bumi ke matahari, atau 5 kali RB. Kemudian periode orbit bumi mengitari matahari, untuk periode itu T-nya, periode bumi adalah 1 tahun, maka periode Jupiter sama dengan berapa tahun? Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan persamaan dari hukum Kepler. Nah, hukum Kepler. Nah, di mana T kuadrat banding R pangkat 3 itu nilainya adalah konstan. Atau sini kalau T1 kuadrat per R1 pangkat 3 sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3.
Di sini yang dibandingkan adalah planet Jupiter dan planet Bumi. Atau kalau kita masukkan berarti sisi jadi T bumi kuadrat per R bumi pangkat 3 sama dengan T Jupiter pangkat 2 kuadrat per R Jupiter pangkat 3. Oke, atau kalau kita masukkan berarti sini jadi 1 kuadrat per RB pangkat 3 sama dengan TY kuadrat per RY. Nilainya adalah 5R RB. Ini kita pangkatkan 3. Nah, atau ini boleh kita kali silang. Kita kali silang gini. Jadinya 1 kuadrat per TY kuadrat sama dengan RB pangkat 3 per 5RB pangkat 3. Nah, RB-nya boleh kita coret. Jadi 1 per TY kuadrat nilainya sama dengan 1 per 5 pangkat 3, 125. Oke, sehingga TY kuadrat sama dengan 125 atau TY-nya sama dengan akar 125. Akar 125 berapa? Ya, sama aja dengan 5 akar 5 tahun. Ya, oke. Jadi jawabannya adalah yang E.